Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Yanti, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kabupaten Lingga, Angkatan 1, Kelompok 1, nomor daftar hadir 1, unit kerja OPT Puskesmas Tajur Biru. Pada Learning Journal kali ini, saya akan membahas tentang agenda 3 yang sudah disampaikan oleh tutor kami Ibu Nurse Devina Lianasari, SKF MSI. Pembelajaran kali ini dilakukan dengan cara sinkronos dan asinkronos. Dalam pembelajaran sinkronos, kami melakukan pembelajaran melalui Zoom yang dipimpin oleh tutor kami, Ibu Nurse Devina Lianasari, SKF MSI. Pembelajaran berjalan dengan lancar dan peserta pun mengikuti pelajaran dengan baik. Pembelajaran kali ini diawali dengan materi berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakan secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkan ke arah yang lebih sempurna. C.C. Wijaya, 2010. Dalam kaitannya dengan berpikir kritis, ada beberapa cara untuk tetap berpikir kritis. Yang pertama, jangan menerima informasi secara mentah-mentah. Kemudian yang kedua, ajukan pertanyaan mendasar. Yang ketiga, perbanyak membaca buku dan mencari informasi tentang kebenarannya. Kemudian yang terakhir, adakan diskusi dengan teman. Dalam agenda 3, membahas tentang kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun regulasi tentang ASN diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014. Di mana kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Selanjutnya, tugas ASN, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang diatur undang-undang. ASN menjadi acuan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat kehormatan ASN. Adapun jenis pegawai ASN ada dua, yaitu PNS dan P3K. Masih dalam pembelajaran manajemen ASN. Di sini kita juga membahas tentang kode etik dan perilaku ASN. Di antaranya, yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kesembilan, memberikan informasi secara benar. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. Yang 11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi ASN. Kemudian yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
Selanjutnya, dalam agenda 3 ini, kami juga diberi pembelajaran tentang sistem merit, yaitu kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun manfaat dari sistem merit adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selanjutnya tentang smart governance, yaitu sebuah tata kelola pemerintah yang cerdas untuk mewujudkan tata kelola dan pemerintahan yang baik melalui inovasi teknologi. Kemudian ada 4 smart governance. Yang pertama transparan, yang kedua inovasi, yang ketiga efisien, yang keempat social impact. Setelah mempelajari manajemen ASN, kita juga mempelajari tentang smart ASN. Seorang ASN yang smart diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Kemudian ada 8 profil smart ASN. Yang pertama integritas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga profesionalisme, yang keempat wawasan global, yang kelima IT dan bahasa asing, yang keenam hospitality, yang ketujuh networking, yang kedelapan entrepreneurship. Masih dalam pembahasan smart ASN. Di sini kita juga membahas tentang literasi digital. Di antaranya adalah digital ethics, adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tentang digital skill, adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga tentang digital culture, adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir tentang digital safety, adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada akhir pembelajaran dilanjutkan dengan pembelajaran secara asinkronus, di mana peserta diberikan tugas oleh tutor, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok, yang kemudian nantinya akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Kami ASN bangga melayani bangsa. Terima kasih.